Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru fasilitator dan pengajar praktik serta calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Krismanto, saya calon guru penggerak dari SMA Islam N.U. Bujon, Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.1a.9 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa poin yang akan saya sajikan berkenaan dengan modul ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul ini, sebenarnya saya meyakini bahwa setiap siswa harus bisa mendapatkan semua materi yang saya berikan sesuai dengan metode yang telah disepakati. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengerti bahwa kebutuhan dan kemampuan setiap anak itu berbeda. Kemudian, anak juga memiliki kodrat yang berbeda-beda pula. Di sini kita tidak bisa menuntut anak untuk berkembang sesuai dengan keinginan kita. Dan kita hanya bisa menuntun serta mengarahkan agar bisa tumbuh berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat mereka tanpa adanya paksaan dalam prosesnya. Dulu pemahaman saya, siswa harus menyerap materi dan menyelesaikan materi tepat waktu. Namun setelah saya mempelajari materi ini, saya sadar bahwa metode yang saya lakukan salah. Karena saya belum bisa sepenuhnya memerdekakan mereka dan membahagiakan mereka dalam proses pembelajaran. Jadi saya sangat bersyukur dapat mempelajari modul ini. Saya juga bisa memperbaiki metode pembelajaran yang ideal sesuai dengan tujuan menuntun dan juga tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Bagi saya ini adalah hal yang sangat menarik karena dengan adanya saya belajar modul ini menyadarkan saya bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan dan harus memiliki kebebasan, entah dalam berinovasi, berkreasi, atau belajar dengan mandiri. Nah, bagi saya memang tugas guru itu tidak mudah. Tapi dengan adanya kita belajar modul ini, saya merasa kita akan nantinya dikurangi beban mengajarnya, dalam artian beban yang kita rasakan maksudnya. Di mana pusat pembelajaran nantinya itu berada pada siswa. Nah, di sini kita bisa belajar mengajar mereka dengan leluasa dan yang menjadi pusatnya itu adalah siswa. Nah, perilaku yang berubah di dalam kelas adalah saya berusaha mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Nah, dengan cara memerdekakan mereka, kemudian membebaskan mereka menentukan media-media dalam pembelajaran mereka yang nyaman mereka gunakan. Serta saya menyelipkan beberapa permainan-permainan yang mungkin di sana akan bisa membuat mereka bahagia. Kemudian ada banyak perubahan pemikiran yang bisa saya rasakan. Di antaranya saya di sini sering berpikir bagaimana cara agar bisa menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal dengan metode yang tepat tanpa harus membebani siswa dengan berbagai macam hal yang memberatkan bagi mereka dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 2 poin penting yang akan saya laksanakan atau segera saya kerjakan di sini. Yang pertama adalah memberikan kebebasan siswa untuk bereksplorasi saat pembelajaran. Nah, pada dasarnya eksplorasi merupakan proses menemukan hal baru yang dapat membantu mengembangkan kemampuan anak. Dengan bereksplorasi, anak-anak juga mempelajari hal-hal yang baru serta mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Namun sayangnya terkadang kita sebagai guru belum bisa memahami pentingnya mengajak anak untuk bebas bereksplorasi. Nah, di sini hal yang akan saya lakukan untuk mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kebebasan bereksplorasi kepada mereka sehingga mereka dapat menemukan kenyamanan
dalam pembelajaran yang mereka jalani. Kemudian yang kedua, membahagiakan anak-anak dalam kelas atau membuat proses pembelajaran itu membahagiakan. Nah, sekolah di sini merupakan lingkungan utama bagi siswa untuk menghabiskan banyak waktu, kurang lebih antara 6 sampai 7 jam setiap hari. Pada kondisi ini, siswa lebih banyak berinteraksi dengan warga sekolah, terutama adalah guru, dibandingkan dengan orang tuanya di rumah. Hal ini menyebabkan apa yang terjadi di sekolah dan di dalam kelas akan menorehkan kesan yang sangat mendalam bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Nah, kemudian dalam pembelajaran yang dilakukan hendaknya dapat membantu siswa dalam menemukan kebahagiaan mereka dalam belajar. Karena apabila pengalaman di kelas justru menghancurkan semangat anak-anak untuk belajar, kemudian mengekang keingintahuan mereka terhadap dunia, serta mengikis kepedulian mereka terhadap sesama, maka sesungguhnya kita belum berhasil menciptakan sekolah yang menyenangkan. Untuk itu saya akan berupaya menjadikan kelas agar bisa lebih menyenangkan bagi setiap siswa dengan cara-cara yang dapat diterima oleh semua siswa, terutama memasukkan permainan-permainan yang mungkin bisa diterima oleh mereka. Nah, demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saran dan kritikan tetap saya nantikan dari Bapak Ibu guru sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali melangkah jangan menyerah, sekali tampil harus berhasil, karena siapapun bisa jadi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.